juga sempat berpikir lah. Saya berpikir kalau semuanya nih saya yang nari, saya nggak mau ngecewain abang guru saya. Gue kan seniman, ngapain gue ngojek ya? Ya bang, saya jadi seniman bang, saya tinggalin ngojek. Sebenarnya saya hobi Mbak, awalnya memang SMP itu sudah belajar silat. Tapi tetap saya melestarikan sendiri, gitu, dengan belajar sendiri, dengan ilmu-ilmu yang saya dapat. Menjadikan seni tradisi untuk jadi mata pencarian utama memang tidak mudah, apalagi di Jakarta gitu. Seniman budaya Betawi semakin tergerus zaman karena modernisasi, padahal sebuah identitas. Nah, bagaimana para seniman budaya Betawi ini bertahan dan bagaimana pemerintah campur tangan? Mas Nugroho, boleh bantu kita? Boleh, Mbak. Ya. Do, re, mi, sol, la, do, re, mi, sol, la, do. Irama tabuhan gendang yang dimainkan Irfan terdengar mulus. Hentakan demi hentakan tampak begitu luas, memberikan aksen yang kuat pada setiap penampilan orkes Samrah Betawi yang ia iringi. Namun, irama kehidupan sang seniman gendang tidak semulus irama musik yang ia mainkan. Lahir dari keluarga seniman Betawi, Irfan merasa terpanggil untuk meneruskan warisan keluarganya menekuni dunia seni Betawi. Jadi niatnya tuh pengen belajar silat. Awal muasalnya itu jadi belajar silat. Saya diajak sama saudara saya untuk belajar silat di sini. Nah, akhirnya saya belajar silat di sini terus berkembang. Nah, akhirnya ada nih masuk nih, ada pelatihan gambang kromong di sini. Ada pelatihan gambang kromong di sini, saya ngikut. Sejak usia belia 14 tahun, Irfan mewarisi sanggar ondel-ondel dari sang ayah. Sanggar bernama Bintang Saroja di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari orang tua, itu juga karena dulu kan orang tua sakit-sakitan Kak. Nah pada saat itu saya juga masih belajar sama orang tua saya. Masih belajar, jadi semuanya ada yang nelpon nih. Saya bingung nih ngasih harganya berapa. Iya, saya bingung ngasih harganya berapa. Karena kan saya nggak tahu awal muasal itu harganya berapa, saya nggak tahu. Saat itu, Irfan hanya memiliki sepasang ondel-ondel sebagai properti sanggar. Saat tidak ada order, properti ini juga ia gunakan untuk mengamen. Pertemuan dengan klien membuat Irfan sadar bahwa sanggarnya akan sulit bertahan jika berdiri sendiri-sendiri. Itu waktu zamannya Pak Jokowi jadi gubernur Kak. Jadi saya lagi ngamen, ketemu lah sama kasarnya tuh kayak pengurus-pengurus dia orang tuh apa sih dibilang ranting-ranting apa gimana tuh. Iya, dari dia ketemu, dia minta sekitar 10 grup ondel-ondel. Sedangkan saya di rumah punya 1 grup doang. Akhirnya saya bicarakan sama dia, 1 grupnya itu sekitar 1 juta untuk keliling. Sejak itu, Irfan tidak ragu untuk bergabung dalam jaringan sesama seniman Betawi untuk bersama-sama mencari nafkah. Pada tahun 2009, Sanggar Bintang Saroja bergabung di bawah naungan Sanggar Silibet di Pengadegan, Jakarta Selatan. Di sini, Irfan mulai menekuni seni Betawi lainnya selain ondel-ondel.
Di bawah bendera Sanggar Silibet, kesempatan Irfan untuk tampil lebih terbuka meski tidak menentu. Baik untuk membawakan ondel-ondel miliknya maupun sebagai pemain gendang bersama grup Gambang Kromong. Dalam sebulan, jika ramai panggilan untuk tampil, bisa 7 hingga 8 kali. Jika sepi, bisa tidak ada orderan tampil sama sekali dalam sebulan. Untuk sekali tampil, upah yang mereka terima mencapai 7 hingga 8 juta rupiah. Itu pun harus dibagi ke 14 orang anggota sanggar, termasuk biaya operasional. Iya, sanggar itu ngegajinya itu nanti kalau di saat ada job. Iya, kalau nggak ada job ya nggak digaji. Nggak bulanan gitu loh. Iya, kalau bulanan nggak ada. Irfan mulai merasakan kenyataan pahit sebagai seniman Betawi saat panggilan tampil semakin sepi. Pada 2009, ia pun banting setir menepi dari dunia seni Betawi. Pada saat itu kan job juga lagi sepi, Kak. Iya, pada saat itu job lagi sepi, ya akhirnya saya banting setir. Banting setirnya ya di situ, saya narik ojek online. Itu bisa dapat berapa sampai ditinggalin? Kalau setiap hari kita jalan dari pagi atau sampai malam, ya itu bisa dapat sekitar 400 sampai 500 ribuan. Namun keputusan untuk meninggalkan seni Betawi membuatnya ditegur oleh pendiri Sanggar Silibet Ramdhani. Saya ditegur. Iya, saya ditegur sama guru saya, kalau kata dia kan, lu mau jadi tukang ojek, apa mau jadi seniman? Contohnya Ipang, waktu itu memang hampir berapa bulan udah nggak sama sekali ngurusin ondel. Latihan pun nggak datang nunjukin muka sini aja udah nggak? Udah enggak. Boleh kita nyari rejeki, tapi jangan lupakan kita ibadah dan amanah. Amanahnya apa? Ini loh warisan budaya yang diberikan kepada orang tua kita. Dalam bentuk apa? Sanggar Bintang Saroja. Irfan dihadapkan pada pilihan sulit hingga pada akhirnya ia memutuskan kembali ke sanggar. Bagi Irfan, menggeluti seni Betawi adalah jalan hidup, meski jalan hidup itu tidak mampu memberi jaminan hidup. Nah, jadi pas waktu Bang Guru itu nodong saya begitu, saya juga sempat berpikir, Kak. Saya berpikir kalau semuanya nih saya narik, saya nggak mau ngecewain abang guru saya. Emang lagi masa pertumbuhan. Tahu itu dia Kalau nasi kebuli mah kurang doyan. apa itu? Nasi uduk. Nasi uduk. Bagi seniman palang pintu Wiwit Thohir, menjaga seni Betawi adalah hobi. Karena itu, seni ini akan terus ia lestarikan dengan dedikasi. Aktivitas saya sekarang ini sebagai ketua RT, ya, dan juga masih ada kesibukan di pekerjaan saya bidang security system atau alarm system CCTV. Pria berusia 52 tahun ini telah melakoni seni palang pintu sejak 2012 setelah sebelumnya menggeluti pencak silat Betawi sejak kecil yang diturunkan dari orang tuanya. Ya, sebenarnya saya hobi, Mbak. Tapi tetap saya melestarikan sendiri gitu, dengan belajar sendiri, dengan ilmu-ilmu yang saya dapat gitu. Kadang saya gerakin sendiri. Kalau dibilang sih saya memang turunan dari ayah saya ya. Kalau untuk generasi mungkin saya kurang tahu nih ya. Yang keberapa di tempat saya. Baju hitam-hitam nih. Seni palang pintu ditampilkan saat prosesi pernikahan adat Betawi. Wiwit mengungkap penjaga tradisi palang pintu semakin menghilang karena permintaan yang semakin jarang dan tidak menentu. Yang masih mau meraih orang khusus Betawi, maaf ya, yang asli benar Betawi yang masih pakai dengan itu. Di sisi lain, biaya untuk menggelar pertunjukan palang pintu bisa relatif mahal. Tapi kalau komplit biasanya mahal, Mbak Fia. Dari kita semua, misalkan petasan dari kita, ya kan, yang nyiapin, terus marawisnya dari kita juga, hadrohnya, plus palang pintunya, MC-nya.
Itu bisa sekitar 3,5 juta atau 4 juta. Terkadang, agar seni ini tetap hidup, Wiwit menawarkan berbagai pilihan penampilan dengan pendekatan yang lebih luas. Kalau kita nggak tawarkan, saya mau pakai ini nggak, kita kadang menjual. Menjualnya dalam arti kita menawarkan, mau pakai palang pintu nggak, mau pakai petasan nggak, mau pakai ini, marawis nggak, mau diarak nggak. Di balik gemerlap panggung, tersimpan kenyataan pahit bagi para seniman khas Betawi. Mereka kerap berjuang untuk mendapatkan hak pembayaran yang tidak kunjung tiba. Cuman itu mungkin ada kendala apakah di tanda tangan pejabat atau yang lain, karena kita ada beberapa yang memang kegiatan cukup lama pembayarannya. Seniman Betawi yang melestarikan seni tradisi hidup dari panggilan untuk manggung di berbagai acara. Di tengah arus modernisasi, daya tarik seni tradisi di masyarakat kian terkikis. Pendiri Sanggar Silibet Pengadegan Jakarta Selatan Ramdhani mengaku, panggilan manggung dari pemerintah selama ini membantu menghidupi para seniman. Meski prosesnya tak lepas dari birokrasi yang terasa berliku. Kalau mekanismenya yang sudah-sudah, kita itu ditelepon dari Sudin atau dinas melalui bagian PPJB, Pejabat Pengadaan Barang Jasa. Nah, kita ditanyakan apakah bersedia untuk tampil di acara bla 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 pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun dan jam. Ketika Sanggar siap, oke. Nah, kita udah mulai menyiapkan administrasi yang bentuknya KTP, NPWP, rekening dan kop surat Sanggar. Selain itu, setelah pentas, tidak selalu rupiah langsung diterima para seniman. Pembayaran yang lamban memaksa seniman terus memutar otak meski telah merampungkan tugas. Karena kita ada beberapa yang memang kegiatan cukup lama pembayarannya. Seberapa lama? Ada yang bisa 1 bulan, bahkan 2 bulan. Itu pernah kejadian. Mudah-mudahan Kesini-sini kejadian nggak? nah, Tahun ini? kesininya udah mulai ada kemajuan. Kemajuan. Sebelum-belumnya parah. Ketika pembayaran tidak kunjung cair, para pendiri sanggar seperti Ramdhani terpaksa harus menalangi agar para senimannya bisa bertahan hidup. Anak gua taunya habis tampil dibayar. Ya, kita pimpinan mau nggak mau tanggung jawab seperti itu. Kita cover duluan. Saya merasakan di wadah saya ini, ketika saya tidak kasih uang kaperan atau talangan yang memang nggak full ya, hanya sebatas ini saya talangin 1 juta atau 2 juta. Nah, nanti urusan pembiayaan kalau udah cair gitu. Minimal kan buat transportasi apa. Sekali saya coba nggak cover, itu sampai ada yang nggak ada handphone. Mengenai sepinya panggilan manggung dari masyarakat, Ramdhani menepis anggapan bahwa pementasan seni tradisional Betawi bertarif mahal. Jangan berpikirnya ketika manggil kesenian Betawi ini mahal, gamelan, wayang. Gambang kromong baru kita branding harga 7 juta langsung wow mahal. Palang pintu 1,5 juta, bahkan 2 juta, maksimal 2,5 juta mahal. Jangan dilihat mahalnya. Yang mempertahankan kebudayaan ini yang mahal. Orang-orangnya, mereka belajar, berlatih, dan tetap berjuang untuk melestarikan kebudayaan dengan apa? Dengan tantangan di perut.
Di tengah sepinya panggilan untuk manggung, seniman harus memilih antara menjaga tradisi atau memenuhi kebutuhan keluarga. Contohnya kayak ondel-ondel. Mereka tidak ada pekerjaan, mengamen kan, bahasanya mengamen. Ketika ada job dari swasta atau pemerintahan, ngamennya ditinggalin. Mereka tampil di perform acara-acara tertentu. Nah, ini tetap berjalan, urusan dapur juga berjalan. Karena apa? Sehebat-hebatnya kita seniman, ketika udah urusan perut, kita akan tinggalin ini semua. Pemerintah Provinsi Jakarta menyadari seniman tradisi Betawi butuh kehadiran pemerintah untuk bertahan hidup. Memang seniman, terutama seniman tradisi Betawi itu ada berbagai macam ya. Ada yang dia memang menjadikan kesenian itu sebagai profesi utama. Ada juga yang memang dia punya profesi lain, pekerjaan lain, tapi dia punya kecintaan, punya minat, punya bakat di kebudayaan Betawi. Jadi memang macam-macam gitu ya. Memang untuk menjadikan seni tradisi untuk jadi sebuah mata pencarian utama memang tidak mudah, apalagi di Jakarta. Lantas, bagaimana Jakarta menghidupkan kekayaan budayanya demi menggapai predikat kota global jika para penyangga budayanya terseok-seok menyambung hidup? Kita kan pernah ada di posisi yang atas sebetulnya. Cuman karena beberapa tahun ada beberapa perkembangan sehingga kita turun peringkatnya. Ya mestinya kalau mau kembali ke peringkat yang awal atau bahkan lebih tinggi ya lebih mudah sih. Gitu. Kita punya potensinya banyak sekali kok. Gitu. Secara SDM, secara fasilitas sebetulnya banyak. Seni budaya Betawi tidak bisa hidup tanpa pondasi kuat berupa komunitas yang merawatnya. Di Jakarta, akar budaya kerap dipangkas, meninggalkan seniman tanpa pijakan. Ketika kampung itu diubah rupanya menjadi hunian mewah, maka semua itu hilang. Layaknya sebuah ekosistem, kebudayaan Betawi perlu perawatan berkelanjutan agar bisa menghasilkan generasi baru yang bisa meneruskan tradisi. Upaya merawat ekosistem ini menjadi kunci agar warisan budaya Betawi terus ada. Kesenian atau kebudayaan pada umumnya itu kan bagaimana dia merawat dirinya dan merawat ekosistemnya. Dari ekosistem yang terawat itu nanti kemudian bisa mereproduksi generasi baru. Namun, realitas di lapangan berkata lain. Perkembangan kehidupan kota kerap meminggirkan ekosistem kebudayaan Betawi sehingga sebagian budaya terkikis dari tanah kelahirannya. Terjadi mutilasi terhadap kota. Nah, sekali waktu karena kebijakan pemerintah membebaskan para pengembang, para swasta untuk memanfaatkan kawasan di kampung tersebut. Nah, tapi kemudian kampung itu digusur, dijadikan perumahan mewah, dan akhirnya penduduk lari kemana-mana. Walaupun habitat budaya tandas, jiwa seni tidak akan sepenuhnya hilang. Ia berpindah mencari wadah baru dan beradaptasi untuk bernapas. Yahya mengaku kelompok masyarakat Betawi berupaya menjaga budaya ini di wilayah baru. Jadi ada kelompok yang sadar bahwa dia tidak lagi berada di wilayahnya. Di wilayah tempat baru mereka itu, mereka berusaha menghidupkan itu.
Dalam semangat menghidupkan kembali budaya di atas tanah yang baru, setiap praktisi menjadi bagian penting. Namun mata rantai itu tidak akan lengkap tanpa adanya maestro yang memastikan siklus pelestarian tetap berjalan. Praktisi baru itu kemungkinan besar kalau dia terus-menerus istiqomah pada bagian itu, dia tetap terus-menerus ada di situ, dia akan menjadi maestro. Di tengah upaya keras membangun budaya yang terkikis oleh pembangunan kota, muncul sosok penjaga warisan yang tidak akan lekang oleh zaman. Salah satunya Andi Supardi, pelatih inti Sanggar Seni Tari Setu Babakan. Saya memang seorang praktisi, seorang seniman tradisi yang kebetulan saya generasi ketiga dari pendiri topeng Betawi. Kakek nenek saya Bapak Jiun dan Ibu Kindang sejak 1918. Saya udah generasi ketiga sampai saat sekarang untuk mempertahankan warisan budaya dari kakek nenek. Bagi Andi, perannya tak sekedar menjaga warisan leluhur, tapi juga tantangan untuk terus berinovasi. Ia melihat panggung seni lebih dari sekadar keaslian, tapi juga menuntut legalitas dan daya saing yang tinggi. Yang kebetulan karya beberapa di Sanggar ini ada 3 yang udah haki dari Parekraf. Kemarin ada yang ngecek setepak, ada Empok Kinang, ada Gepiak Salen, lagi proses lagi judulnya Topeng Samba. Break Samba, topeng break Samba lagi proses. Ya kita selalu berkarya karena saingan di Jakarta dan memang ada grade A, grade B itu harus lu punya sanggar, punya karya, lu punya anak murid enggak, lu punya karya enggak, itu memang sekarang dikurasi seperti itu. Di tengah tuntutan inovasi dan kurasi, Andi tak lupa akan tugas penting menularkan semangat menjaga seni tradisi ke generasi berikutnya. Yang penting lu udah bisa tahu sejarahnya, tahu penciptanya, tahu pakem-pakemnya, ini asal-usulnya. Yang penting kamu udah bisa sama saya, mungkin bermanfaat buat saya, amalnya dia. Andi tidak hanya mengajarkan gerak tari, tetapi juga menanamkan sifat penghormatan. Etika seorang seniman dimulai dari kesadaran akan siapa pemilik asli sebuah karya. Saya selalu menekankan kepada orang yang katakanlah guru sekolah atau guru sanggar, kita benar-benar tahu persis dulu. Kita mau belajar itu tarian karya kita sendiri, apa karya orang yang kita ajarkan. Jadi kita tahu dulu menghargai dengan karya orang. Jika integritas berkesenian menuntut pengakuan atas karya, maka pelestarian budaya menuntut pengukuhan identitasnya. Bagi Jakarta, identitas itu adalah Betawi. Mau tidak mau, suka tidak suka, identitas Jakarta adalah budaya Betawi gitu ya. Walaupun tentu di Jakarta banyak budaya-budaya daerah lain yang ada di sini gitu ya. Ya pastinya fokus dari program kita gitu ya, kegiatan-kegiatan kita yang memang kita untuk dorong lebih banyak ke kebudayaan Betawi. Di tengah visi besar pelestarian budaya, ada perjuangan pribadi seniman yang tidak pernah berhenti. Sebuah pertarungan antara semangat berkesenian dengan tuntutan hidup. Minimal jangan difokuskan seni ini untuk mata pencarian utama. Kalau jadi mata pencarian utama, agak repot. Repotnya apa? Enggak setiap hari orang manggil kita. Enggak, belum tentu seminggu sekali orang manggil kita. Beda dengan seperti kalau kita bilang musik-musik band apa. Itu kan levelnya beda dari kesenian. Jadi harus punya fondasi dapur seni.